Tagihan pelanggan sudah cair? Jangan lupa langsung dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak ada drama tagihan ganda atau data piutang yang masih menumpuk, kita harus input pembayarannya dengan benar. Di Ketoko website, prosesnya sangat simpel dan otomatis akan membuat laporan keuangan kita jadi rapi. Bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial lengkapnya di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Untuk melakukan pembayaran piutang, pastikan teman-teman sudah memiliki transaksi kredit sebelumnya ya. Jika belum, maka teman-teman bisa masuk ke menu penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ingin input dari menu penjualan biasa atau penjualan kasir. Karena di sini saya ingin input dari menu penjualan kasir, kita bisa input dari sini. Lalu, di sini kita bisa langsung input saja transaksi, misal item plastik ya, kita bisa masukkan plastik ini, pilih, lalu bisa pilih pelanggannya, misal yang ingin melakukan kredit pelanggan dari Budi misal namanya ya. Nah, di sini kita bisa pilih jumlahnya, misal kita mau pilih 2 kuantitinya seperti itu. Jika sudah, maka kita bisa langsung klik bayar saja. Nah, karena di sini kita ingin melakukan transaksi kredit bukan tunai, maka kita bisa input nominal 120.000 ini di dalam kolom bayar kredit seperti itu. Kita bisa langsung simpan saja. Oke, berhasil. Nah, kali ini saya akan coba buat 2 contoh transaksi ya teman-teman. Nah, yang pertama tadi plastik, maka saya akan tambahkan kembali untuk transaksi yang kedua. Pelanggannya sama dari Budi juga, seperti ini. Kita bisa klik 2 kali, lalu input kode itemnya. Misal kali ini saya ingin input pepaya ya, seperti itu. Saya ingin beli pepaya. Lalu teman-teman bisa masukkan kuantitinya ya. Misal ingin beli 5 pieces, seperti itu. Totalnya 10.000 ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Langsung bayar saja secara kredit seperti itu ya. Oke, maka nanti dalam daftar kasir akan muncul si Budi ini melakukan pembayaran kredit sebesar 10.000 dan 120.000, statusnya belum lunas seperti itu. Bagaimana cara kita untuk membayar transaksi piutang melalui kredit? Untuk bayarnya kita bisa masuk ke menu penjualan. Lalu di sini nanti akan ada bayar piutang ya teman-teman. Nah, di bayar piutang kita bisa langsung masuk ke daftar pembayaran. Di sini belum ada transaksi yang tadi. Lalu kita bisa input pembayaran piutangnya dari tombol hijau ini ya teman-teman, tombol tambah. Oke. Lalu kita ingin bayar secara tunai misalnya. Lalu pada menu berikut kita bisa langsung pilih pelanggannya ya teman-teman. Yang melakukan piutang atau melakukan transaksi kredit itu adalah Budi. Kita bisa input Budi. Nah, nanti di sini akan muncul nih teman-teman, bahwasannya si Budi ini melakukan 2 transaksi piutang. Oh, yang pertama tadi 120.000 ya, lalu yang kedua 10.000 seperti itu. Nah, di sini misal kita ingin melakukan pembayarannya secara tunai ya teman-teman. Karena kan kalau tunai ini biasanya offline, jadi kita bisa langsung input saja pembayarannya masuk ke kemana nih gitu ya, ke kas kecil misal seperti itu. Nah, lalu untuk pembayaran ini, jika teman-teman ingin melakukan pembayaran misalnya yang bayar 10.000 dulu ini ya, nah teman-teman bisa langsung klik icon ini aja ya, ini otomatis dia akan terisi nominal 10.000 seperti total yang ada di sini ya. Nah, lalu teman-teman bisa langsung klik simpan di sini. Jangan klik bayar, karena jika teman-teman klik bayar seperti ini, maka nantinya yang terbayar adalah dari nominal 120.000 ini. Dia akan membayar transaksi yang pertama diinput, yang paling atas diinput seperti itu. Jadi nanti 10.000-nya akan membayar nominal yang 120.000 ini, bukan yang transaksi yang di bawah ini seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung kosongkan saja. Misal ingin membayar yang di sini ya secara cash, secara tunai 10.000, langsung bisa di sini klik simpan saja. Seperti itu, berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu di sini karena tadi kita baru bayaran 10.000, kita perlu melunasi yang 120.000 tadi ya teman-teman. Kita bisa tambahkan lagi saja. Nah, di sini bisa pilih, misalnya kali ini kita ingin bayar melalui transfer seperti itu. Misalnya pelanggan pengen transfer ke akun Bank BCA kita ya. Masih pelanggan yang tadi yang sama, Budi. Nah, di sini pasti sisa 120.000 teman-teman, karena transaksi yang pertama tadi yang 10.000 sudah kita bayarkan. Kemudian, jika teman-teman ingin melakukan pembayarannya tidak secara lunas langsung seperti ini, misal pelanggannya ingin membayar nyicil dulu nih. Nah, maka teman-teman bisa langsung input nominalnya di sini saja ya. Misal mau bayar setengahnya dulu deh, 60.000. Nah, maka teman-teman bisa langsung simpan saja. Seperti itu. Nah, maka di sini langsung kelihatan ya teman-teman, nominal sudah terbayarkan 10.000 dan 60.000. Lalu bagaimana kita bisa mengecek sisa dari pembayaran piutangnya? Ya, di sini adalah menu piutang, laporan piutang beredar. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan pelanggannya. Tadi kita memasukkan pelanggan dari si Budi ya. Sini, kita input lagi si Budi. Nah,
Nah, di sini bisa teman-teman ganti range tanggal jika teman-teman ingin melihat transaksi pembayaran piutangnya si Budi dari tanggal sekian hingga sekian. Namun, karena saya ingin melihat seluruh transaksi, maka kita tidak perlu mencentang dari checkbox ini ya. Lalu bisa kita klik di sini laporan piutang beredar dan print. Nah, maka di sini nilai kredit yang tersisa adalah 60.000, teman-teman. Karena tadi sudah terbayarkan 60.000, jadi sisanya 60.000 ya dari transaksi 120.000 tadi, seperti itu. Nah, cara melunasinya seperti apa? Kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Masuk ke dalam menu penjualan dari sini. Lalu kita bisa langsung lakukan bayar piutang. Daftar pembayaran. Tambah lagi. Lalu pilih transfer seperti itu ya. Nah, untuk melunasinya, teman-teman bebas bisa pilih tunai atau transfer. Misal saya ingin masukkan tunai ke kas kecil. Pelanggannya tadi Budi ya. Di sini akan terlihat sisanya 60.000. Nah, kita bisa langsung lunasi saja. Lalu klik simpan. Ya. Nah, jika teman-teman sudah melakukan transaksi keseluruhan dari piutang pelanggan tersebut, maka harusnya pada laporan piutang itu sudah tidak ada ya teman-teman. Kita bisa cek dari laporan piutang beredar. Kita bisa pilih pelanggannya tadi, misalnya si Budi ya. Ya. Sini Budi. Di sini teman-teman bisa klik ganti range tanggal jika teman-teman ingin melihat laporan piutang beredar dari tanggal periode sekian hingga sekian seperti itu. Namun karena saya ingin melihat keseluruhan periode sampai saat ini, maka tidak perlu dicentang ya teman-teman. Bisa langsung klik laporan piutang beredar dan print saja. Maka di sini akan kosong ya karena semua transaksi sudah terbayar lunas seperti itu teman-teman. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di kolom deskripsi ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.